Цель морская. Корабль вошел в огневую позицию. Учебная тревога, ракетная атака. Стрельба крылатой ракеты «Калибр» по морской цели. Начата предстартовая подготовка крылатой ракеты «Калибр». Корабль точки пуска. Есть, пуск. Ракетная атака. Цель морская. Корабль вошел в огневую позицию. ККП «Штурм», цель в зоне досягаемости ракетного оружия. Пуск. Есть! Боевая тревога и ракетная атака. Центральный 82, начата предстартовая подготовка по отдаем крылатым ракетам. Товарищ командир, залп готов. Есть КП-1-2, залп разрешаю. Старт Белинг 330. Вторая пошла. Есть второй. Есть третий. Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Cikal Multazam. Pemirsa, Iran melancarkan serangan ke pangkalan udara dan pusat komando Amerika Serikat di Yordania. Serangan tersebut dilakukan saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Garda Revolusi Iran merilis video detik-detik saat rudal balistik diluncurkan ke Yordania. Mereka menargetkan pangkalan udara Angkatan Darat Amerika Serikat dan markas komando pusat di Yordania dengan beberapa rudal balistik. Iran mengklaim serangan sebagai tanggapan atas tindakan agresif Amerika Serikat terhadap anak-anak.
Hal ini dituliskan dalam rudal yang diluncurkan ke target-target mereka. Sementara itu, militer Yordania mengumumkan berhasil mencegat 5 rudal balistik yang diluncurkan Iran. Sementara itu, Menteri Pertahanan Israel Katz, buka-bukaan ingin menyerang infrastruktur energi Iran. Namun Presiden Amerika Serikat Donald Trump melarangnya dan mengingatkan Teheran akan membalas ke negara tetangga. רוצים לתקוף מטרות האנרגיה של איראן, ארצות הברית לא מאשרת כרגע, מהשיקול שאיראן תפגע במדינות השכנות, יהיה משבר נפט עולמי. אנחנו מבחינתנו מוכנים להחזיר אותו 40 שנה אחורה. אוקיי. Serangan drone menyasar 2 kapal milik Amerika Serikat yang berada di Meta, Mesir. Ledakan hebat mengguncang kawasan pelabuhan Damietta, Mesir. Sebuah drone kamikaze menghantam 2 kapal tanker milik Amerika Serikat yang tengah bersandar. Belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan ini. Namun kabar ini dibantah Menteri Perminyakan Mesir yang menyebut kejadian ini murni kecelakaan. Tak ada korban jiwa maupun luka akibat peristiwa ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump tegaskan akan menyerang balik Iran. Serangan akan dilakukan dengan sangat keras. I've been briefed. It's a little more of the same, but it's going to be straightening out. It's going to be straightening out. In the meantime, we're going to be hitting them very hard because it's our turn to hit them. They know it's coming. They're asking us not to do it, but they tried shooting it last night. So we had 5 rocket shots going 8,500 miles an hour, and all 5 rockets were knocked down to the ground. But they nevertheless took a shot. So it's our turn, and we'll see if we get there with an agreement at some point. But we're going to hit them very hard. Militer Israel menyatakan baru menghancurkan markas bawah tanah Hizbullah di Hadata, Lebanon Selatan. Dalam rekaman yang dirilis IDF, pasukan dari tim tempur Brigade ke-401 dan unit Yahalom menghancurkan markas bawah tanah Hizbullah. Tentara bergerak melalui terowongan kosong dan memperlihatkan senjata, amunisi, dan peralatan lain yang ditemukan di dalamnya. IDF juga merilis rekaman ledakan besar di Hadata yang menurut mereka menunjukkan situs bawah tanah tersebut telah hancur. IDF mengatakan Hizbullah menggunakan lokasi ini sebagai markas dan menyimpan peralatan militer. Israel menggeledah fasilitas ini sebelum dihancurkan dan menggambarkannya sebagai bagian dari infrastruktur militer Hizbullah yang merupakan ancaman. Pasukan keamanan Iran menggelar operasi pembersihan teroris di penjuru kota. Mereka menargetkan kelompok teroris Kurdi dan Baloh yang beroperasi di Iran. Pasukan keamanan Iran berhasil menetralkan puluhan teroris dan menangkap 15 orang dalam sebuah operasi besar. Operasi yang digelar di penjuru Iran ini menargetkan anggota kelompok teroris Kurdi dan Baloh. Iran menyatakan akan terus melakukan operasi untuk melawan 2 kelompok ini. Hal ini dilakukan karena keduanya dianggap mengancam keamanan nasional. Penjajah Israel kembali membombardir Gaza, Palestina. Kali ini serangan udara Zionis meluluhlantahkan sebuah masjid di kawasan Yarmouk, kota Gaza. Rudal penjajah Israel menghancurkan sebuah masjid di kawasan Yarmouk, Gaza. Serangan udara Zionis juga meratakan kawasan permukiman di Deir al-Balah. Akibat genosida Israel ini, 1 orang syahid, beberapa lainnya terluka. Pemerintah apartheid Israel juga menggeser garis kuning dan memerintahkan warga Gaza untuk keluar dari rumahnya. Warga Gaza yang trauma mengatakan tidak akan pernah melakukan gencatan senjata. Kini mereka juga tidak memiliki tempat aman untuk berlindung. انتكبنا وين ننام والله ما في حاجه تقوينا الحمد لله لا ضل اهلي راحت وضار اخويا راحت وضار اختي راحت وما ضلش ضوء. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertemu dengan Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth.
kunjungan untuk meningkatkan kerjasama keamanan kedua negara. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertemu dengan Menteri Perang AS Pete Hegseth di Blair House, Washington. Pertemuan digelar sehari setelah pembicaraan dengan Presiden Donald Trump. Kantor Netanyahu mengatakan kunjungan ke Washington bertujuan untuk menjaga keamanan Israel dan memperluas lingkaran perdamaian. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Perdana Menteri Israel di Gedung Putih, Washington, D.C. Kunjungan ini merupakan pertemuan ke-8 Netanyahu dengan Trump sejak Presiden AS ini kembali menjabat pada tahun 2025. Pertemuan berjalan tertutup selama 90 menit. Kedua negara membicarakan konflik mereka dengan Iran dan juga kondisi di Gaza, Palestina. Usai pertemuan, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Israel dan Amerika Serikat tetap mitra dekat dalam konfliknya dengan Iran. Usai pertemuannya dengan Netanyahu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan akan mengenakan tarif tambahan kepada 5 negara yang berhubungan dengan Iran. Them to add Iran as tariffs, not just as sanctions. I think it's important. That's what Lindsey wanted, because I heard that they have tariffs on Russia, but not on those 5 countries with having to do with Iran. I'd like to see tariffs on Iran. It would make it much stronger. So perhaps you're very good at this. You can maybe tell them. I think they should put in for Russia, but I think they should put in for Iran. And that's really what Lindsey wanted. Meski ditolak masuk New York, namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tegaskan tetap akan berkunjung ke kota The Big Apple. Sementara itu, Wali Kota New York, Zohran Mamdani, menegaskan tidak akan menyambut kedatangan penjahat perang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tegaskan akan tetap berkunjung ke New York. Pernyataan ini disampaikan setelah sebelumnya Wali Kota New York, Zohran Mamdani, menolak kedatangannya. Netanyahu juga mengatakan tidak takut atas ancaman penangkapan dirinya. First of all, I'm going to New York. Yeah. I'd love to see you there when I go to the UN in September. You know, I moved to Florida. Well, you know, you can take a plane. I'll come up, yes. You've come to Washington, so you can go there, but I'm definitely going there. I'm going to speak the truth in front of this. You know, there's just hate-spewing elected official who's pitting one group of New Yorkers against the others. He's turning them against New York Jews. I mean, Wali Kota New York, Zohran Mamdani pun kembali buka suara. Zohran dengan tegas menyatakan tetap tidak akan menerima kunjungan penjahat perang. And I want to make it very clear that that welcome ends with me. I will not be welcoming Benjamin Netanyahu or any other war criminals when they come to this city. And I do believe that our federal government should join the International Criminal Court and ensure that there is accountability when it comes to crimes against humanity. Sebelumnya, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan Netanyahu dan sejumlah pejabat Israel lainnya pada tahun 2024. Perintah tersebut dikeluarkan karena mereka melakukan kejahatan perang terkait operasi militer Israel di Gaza pada Oktober 2023. Para pengunjuk rasa berkumpul di dekat Gedung Putih di Washington, D.C. mengecam kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan menuntut agar ia diadili atas tuduhan kejahatan perang. Para demonstran berbaris di dekat Gedung Putih di Washington, D.C., Amerika Serikat, mengibarkan bendera Palestina, meneriakkan slogan-slogan, dan memegang plakat yang mengecam kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sementara itu, polisi dan petugas keamanan menjaga di sekitar Pennsylvania Avenue dan Lafayette Square saat protes berlangsung. Netanyahu melakukan perjalanan ke Washington untuk berdiskusi dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Iran dan keamanan regional mendominasi agenda. Today with one clear message. War criminal Benjamin Netanyahu is not welcome in our communities, not in D.C., not in Maryland, not Virginia, and not anywhere. Every time he leaves Washington, the bombs fall harder and the aggression expands and more land is stolen and more of our people are murdered
absolute shame! I'm a Palestinian American. I live in Washington, D.C. We are at the front of the Blair House, which is an official guest house for the White House, protesting the war crime of Bibi Netanyahu. Bibi Netanyahu is indicted by the ICC, the International Court of Justice, for war crimes committed in Palestine. And instead of being prosecuted and going to jail, he's being received in the United States as an official guest of the government. Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant pada November 2024 atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terkait dengan konflik Gaza. Kami akan segera kembali usai jeda, pemirsa tetaplah di Breaking News.